Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. V for Vendetta adalah karya Alan Moore dan David Lloyd, yang kemudian diterbitkan oleh GPU pada Oktober 2006 dan diterjemahkan oleh Cecilia Kinantige. Graphic novel ini bersetting di Inggris setelah perang nuklir yang menyebabkan iklim dan cuaca menjadi kacau, dan rakyat Inggris menjadi menderita. Tetapi pemerintah pada masa itu tidak sanggup mengendalikan sehingga terjadi chaos, kemudian pemerintahan baru berkuasa, dan kini Inggris dikuasai oleh Partai Norse. Inggris di bawah kekuasaan Partai Norse ini menjadi negara yang fasis. Pemerintah memantau gerak-gerik rakyatnya, dan dibagilah tugas untuk itu. Ada mata, hidung, telinga, mulut, dan jemari. Tujuannya sih biar nggak terjadi chaos lagi. Tetapi selain memantau gerak-gerik rakyatnya, Inggris di bawah pemerintahan Partai Norse juga membangun kamp konsentrasi untuk mereka yang berseberangan. Misalnya kaum sosialis, LGBTQ, pelacur, dan penderita AIDS. Tetapi di bagian pertama graphic novel ini semua itu akan berubah. Keteraturan yang diangan-angankan oleh pemerintahan Inggris itu bakal porak-poranda karena seseorang yang anti pemerintah yang memperkenalkan dirinya dengan codename V. V pertama kali muncul untuk menyelamatkan Evie, Deuter agonis dalam graphic novel ini yang mungkin saja bisa dibunuh karena melanggar jam malam. Karena dia mau nggak mau harus bekerja menjadi pelacur untuk menghidupi dirinya sendiri. V itu siapa sih? Ini V. Enggak. Tapi memang mungkin sebagian besar pembaca mengingat V karena penampilannya yang ikonik, menggunakan jubah hitam dan topeng Guy Fawkes. Pemerintah Inggris sendiri mengenal V karena teror-teror yang dilakukannya. Karena memang sepanjang bagian satu novel ini itulah yang dia lakukan, meneror. Mulai dari meledakkan gedung parlemen, membunuh anggota jemari, sampai membunuh orang-orang yang terlibat langsung dalam penyiksaan dirinya di dalam kamp konsentrasi. Di bagian ini, pembaca juga akan tahu motif V melakukan pemberontakan. Dimulai dari diledakannya patung Madam Keadilan karena itu bukan lagi cintanya. Cintanya sekarang adalah anarki, karena keadilan tanpa kebebasan buat dia bukan berarti apa-apa. Oke, kemudian di bagian kedua novel ini, tanpa aksi dari V sama sekali, karena dia memang berjanji akan datang 2 tahun kemudian. Setahun sih sebenarnya, aku nggak tahu ini typo atau gimana. Tapi di bagian kedua graphic novel ini akan lebih fokus pada Evie. Pembaca akan tahu kenapa V percaya banget sama perempuan itu, karena mau dihukum bagaimanapun, Evie itu tetap setia, merahasiakan apapun yang dia ketahui tentang V, dan memilih mati daripada membocorkannya. Karena Evie ikut jadi buron, karena setelah ditolong oleh V, dia tinggal di rumah bayangan, julukan untuk rumah V. Evie juga belajar kejamnya kehidupan ala V, bahwa untuk menjadi orang yang bebas, bukan berarti menjadi seseorang yang mengejar kebahagiaan, karena bahagia itu penjara. Aksi V dimulai lagi pada 5 November 1998 dengan diledakannya Jordan Tower. Kemudian mata dan telinga hancur. Pemerintah Inggris dibuatnya buta dan tuli, tetapi V sebaliknya. Karena aksi pemberontakan dan pembalasan dendam atas pemerintahan fasis Inggris ini sudah ia rencanakan sebelumnya. Kemudian gantian dia yang terang-terangan memata-matai. Karena pemerintahan Inggris yang sekarang ini buta dan tuli, maka suara rakyat yang dulu dibungkam, gaungnya terdengar keras sekali. Pemimpin partai fasis Norse pun dibunuh. Sebenarnya, anarki yang dicita-citakan V tercapai sudah. Anarki yang berarti tanpa pemimpin untuk mencapai ordnung. Tapi memang di sini V menggunakan metode propaganda by the dead. Sesuatu yang ditentang Evie mati-matian. V yang mencapai cita-citanya dengan teror, kekerasan, dan pembunuhan. Di sini aku paham walaupun V itu tokoh utama dalam graphic novel ini, tapi dia tuh bukan superhero, dia tuh anti-hero. Siapa yang bisa menghentikannya atau siapa yang bisa mengubahnya, kalian bisa tahu kalau kalian baca graphic novel ini. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab dan plot twist-nya pun menarik. Tapi di sini aku ingin memberikan spoiler. Yang bisa memahami untuk menghentikannya adalah seseorang yang mau mencoba bertingkah laku seperti V. Seseorang dari hidung. Ironisnya, nggak ada satupun yang percaya dengan metodenya.
Kemudian siapa yang bisa mengubahnya? Tentu saja seseorang yang bisa menciptakan keteraturan sukarela tanpa kekerasan, yang tidak memberi tempat untuk pembunuhan, tetapi bisa membantu mereka untuk membangun dan menciptakan. Karena V itu bukan siapa tetapi apa. Ide di balik topeng, siapa dia tidaklah penting. Setelah aku reread graphic novelnya kemudian rewatch filmnya, aku ingat kenapa aku lupa sebagian besar jalan cerita versi filmnya, kecuali waktu dia bikin lambang V dengan dramatis. Mungkin kalau aku belum baca, pendapatku akan lebih netral, nggak akan bias. Kalaupun ada perubahan penyebab chaos versi graphic novel dan filmnya, kurasa itu wajar. Graphic novelnya bersetting pada tahun 90-an, sedangkan filmnya tahun 2015 sampai 2020-an. Tapi ternyata karakter V pun berubah. Di sini karakter V itu sadis dan misterius, sedangkan versi filmnya lebih humoris, lebih playful. Di dalam filmnya Ivy itu juga sempat berkhianat. Apa yang membuat dia setia itu tidak diungkapkan secara jelas. Karena dari awal dia memang tidak suka dengan kehadiran V. Sedangkan Ivy dalam versi graphic novelnya adalah seorang perempuan berumur 16 tahun yang sangat bersyukur dengan kehadiran V, walaupun nilai-nilai mereka bertentangan. Walaupun mereka ini agak-agak borderline Stockholm Syndrome. Tapi nilai plusnya adalah V membantu Ivy menemukan nilai-nilainya dan juga melarang Ivy untuk jatuh cinta. Sedangkan versi filmnya, ya kayak film-film komersil pada umumnya, akan ada bumbu-bumbu romansa. Tapi tenang aja, Ivy dalam filmnya bukan perempuan berumur 16 tahun, tetapi perempuan dewasa yang bekerja untuk BTN. Apa ini kelebihan atau kekurangan? Kurasa ini preferensi penonton aja, tapi buat aku ini kekurangan karena Ivy dalam graphic novelnya nggak cuma sekadar love interest. Selain itu, kekurangan dalam filmnya adalah dihilangkannya paham yang dibawa V dan paham yang dibawa oleh pemerintahan Inggris. Karena apa yang dilakukan V sepanjang graphic novel ini nggak cuma sekadar balas dendam, tapi sebuah pandangan hidup yang muncul karena pemerintahan yang korup. Buat aku disitulah kekuatan graphic novel ini, tetapi dihilangkan di filmnya. Sayang sekali. Sedangkan endingnya menurutku, ending di filmnya adalah sebuah alternatif ending dari graphic novelnya. Siapapun bisa membawa ide dan semangat V. Aku nggak komplain untuk itu. Untuk yang sudah pernah baca atau nonton, bagaimana pendapat kalian? Atau ada yang tertarik untuk baca graphic novel ini? Kolom komentar selalu terbuka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.